Oke, di video kali ini saya akan membahas pengalaman saya terkait penggunaan gas nitrogen di motor saya Jupiter MX Neo. Sebelum saya bahas pengalaman saya terkait menggunakan nitrogen di ban motor saya akan bahas cerita pertama kali saya pakai nitrogen. Saya pakai nitrogen itu di akhir tahun 2023 ya, mungkin sekitar tanggal 30 atau tanggal 31 Desember tahun 2023. Karena penasaran ya, katanya nitrogen itu bisa membuat ban itu lebih empuk, tarikannya enteng, dan durabilitasnya tahan lama. Kebetulan kan setelah tahun baru saya akan touring, makanya saya beralih ke gas nitrogen ya. Waktu pertama kali pakai gas nitrogen di motor Jupiter MX Neo saya, itu kebetulan bannya itu masih pakai ban lama ya, ban cacing, bukan ban baru yang saya review di video sebelumnya. Untuk feeling yang saya rasakan ya di motor Jupiter MX Neo saya setelah pakai nitrogen itu enggak begitu signifikan ya. Saya juga nggak tahu, mungkin karena kualitas bannya udah nggak bagus ya, karena ban saya juga udah lama waktu itu. Nah, setelah menggunakan ban baru, untuk perbedaannya itu lumayan signifikan ya, lumayan terasa ya. Udah saya bandingkan nih, waktu pertama kali ganti ban pakai angin biasa, habis itu yang kedua kuras menggunakan nitrogen sampai sekarang. Untuk pertama kali feeling yang saya rasakan menggunakan nitrogen itu dia lebih empuk ya, lebih empuk. Habis itu yang kedua itu durabilitasnya lebih tahan lama ya, lebih tahan lama ya. Itu aja sih. Kalau masalah tarikan lebih enteng ya sama aja dengan angin biasa. Nah, sebenarnya udara atau angin biasa itu sebenarnya sudah mengandung 70% nitrogen. Untuk sisanya itu oksigen dan kandungan air. Sedangkan gas nitrogen yang ada di dalam tabung nitrogen untuk mengisi ban kendaraan ya, ban motor, ban mobil, itu tidak 100% ya. Mungkin sekitar 95%. Sisanya itu adalah oksigen. Cuma yang membedakan, nitrogen itu tidak ada kandungan air, sedangkan oksigen ada gitu ya. Sebenarnya kandungan air pada oksigen pun tidak begitu banyak ya. Kalau udah kena panas pun dia akan menguap gitu kan. Perlu ndak ban kendaraan tersebut diisi nitrogen? Nah, itu tergantung sobat, tergantung selera ya. Dibilang perlu, kalau nggak perlu pun nggak apa-apa. Tapi kalau memang merasa perlu ya nggak apa-apa juga. Karena nitrogen itu sebenarnya lumayan rugi ya. Karena harganya dibandingkan dengan angin biasa, nitrogen itu jauh lebih mahal. Kalau angin biasa itu kan sekitar 1.000, 2.000, paling mahal 3.000 lah sekali isi. Kalau nitrogen itu bisa sampai 10.000, bahkan sampai 15.000 gitu kan ya. Cukup signifikan lah, walaupun kandungan nitrogennya dengan nitrogen angin biasa itu tidak begitu signifikan, tapi kalau segi harga itu cukup signifikan ya. Diibaratkan itu harga BBM Pertamax dengan Pertamax Turbo, Pertalite dan Pertamax. Harga Pertalite dengan Pertamax itu cukup signifikan, tapi oktannya tidak signifikan. Sedangkan Pertamax dengan Pertamax Turbo
itu oktannya itu signifikan, tapi harganya tidak begitu signifikan. Ya, diibaratkan gitulah. Saya pakai nitrogen ini karena saya sering touring, karena saya malas isi angin ban terus-menerus ya. Rasanya tuh membosankan ya. Isi angin terus-menerus, isi angin terus-menerus. Itu aja sih alasan saya kenapa pakai nitrogen. Setelah mengganti ban yang baru, langsung saya isi nitrogen. Itu feeling yang saya rasakan adalah yang pertama, bahan bakar itu lebih irit. Walaupun kalau segi tarikan akselerasi itu ya sama aja. Sugesti saya itu sama aja. Seperti angin biasa. Tapi ini lumayan irit loh. Ya, iritnya itu kalau 5 hari, kita bandingkan 5 hari lah misalnya. Ya. Biasanya kan konsumsi BBM motor saya itu kan 3 liter ya. Ini sekitar 2 liter lebih ya, kira-kira 2,5 lah. Ya, enggak begitu signifikan sih, irit setengah liter per 5 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, durabilitasnya lebih tahan lama. Nah, ini cukup signifikan nih yang saya rasakan. Jadi gini, biasanya saya pakai angin biasa itu, atau pakai angin kompresor atau pompa angin manual, itu sekitar seminggu sampai 2 minggu udah isi. Sedangkan kalau pakai nitrogen ini bisa di atas 3 minggu ya, bahkan bisa sampai sebulan atau lebih gitu kan, baru dia kempes. Nah, ini cukup signifikan nih ya. Habis itu yang ketiga, dia empuk ya. Empuknya gini ya, bukan berarti perbandingannya itu angin biasa dengan nitrogen, misalnya 30 PSI angin biasa, 30 PSI nitrogen, otomatis nitrogen itu lebih empuk. Bukan seperti itu ya. Itu salah ya, keliru. Jadi gini penjelasannya. Kalau angin biasa atau angin konvensional ya, atau angin kompresor atau pompa angin ya, pompa angin manual, dia kan tekanan bannya itu tidak stabil ya. Kalau suhu ban itu sudah panas, tekanan itu akan naik yang cukup signifikan. Misalnya kalau di jalan aspal yang panas ya, matahari terik, itu biasanya tekanan ban itu akan naik. Biasanya naiknya 5 sampai 10 PSI. Dengan kondisi tersebut, ban akan menjadi keras. Berbeda dengan nitrogen. Kalau nitrogen memang bisa naik. Ya, paling naiknya 2 sampai 3 PSI lah. Nggak begitu signifikan. Jadi, kondisi ban panas atau di jalan aspal yang panas atau di medan yang panas kondisinya, jalan yang panas, itu tekanannya tidak akan signifikan ya naiknya, otomatis ban tetap empuk. Begitu penjelasannya. Ya, paham nggak sobat? Gitu. Kalau nggak paham ya silahkan tulis di kolom komentar. Nah, untuk kekurangan yang saya rasakan itu sebenarnya kekurangannya itu secara fisik nggak ada ya. Tapi secara ekonomi dan lokasi, dua itu aja. Secara ekonomi ya itu lebih mahal. Sebenarnya kalau pakai nitrogen ini rugi ya, tapi nyaman gitu. Rugi tapi nyaman. Berbeda dengan angin biasa. Kalau angin biasa ya untung, tapi ya nyaman ndak nyaman tuh selera gitu kan. Kalau menurut saya ndak nyaman. Tapi kalau kondisi yang tidak menentu, uang menipis, ya tetap pakai angin biasa gitu kan. Nggak setiap saat pakai nitrogen. Kalau setiap saat rugi.
Habis itu yang kedua itu langka ya. Karena tidak semua motor itu bengkelnya ada jual nitrogen. Contohnya bengkel resmi, bengkel yang spare partnya OEM, itu sebagian ada yang menjual nitrogen. Tetapi kebanyakan nitrogen itu ada di bengkel mobil, terutama bengkel khusus sasis dan kaki-kaki mobil. Contohnya ya bengkel ban mobil, bengkel roda mobil, bengkel sporing, ya bengkel sasis lah. Biasanya sasis itu dilapisi anti karat biasanya tuh. Biasanya di bengkel itu ada jual gas nitrogen gitu. Sedangkan di motor itu paling ya bengkel resmi ataupun bengkel khusus ban motor, biasanya ada juga jual nitrogen. Tapi ya jarang gitu. Mau nggak mau harus di bengkel mobil. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau mau isi nitrogen di bengkel mobil, takutnya nanti dihitung sama dengan mobil. Kalau mobil kan 25.000 sampai 30.000 ya, 4 ban. Masa motor 2 ban 25.000 sampai 30.000 kan rugi. Ya, cari tempat pengisian nitrogen yang terjangkau. Karena motor ini ya paling kalau nambah 5.000, kalau kuras ya 10.000, paling mahal 15.000. Begitu ya. Nah, kira-kira nitrogen itu perlu enggak di ban motor itu? Nah, itu tergantung sobat. Sebenarnya kalau dibilang perlu, ya enggak perlu-perlu amat. Karena banyak yang pakai angin biasa, ya aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Karena itu tergantung selera ya. Saya juga enggak setiap saat ya pakai nitrogen. Kalau pakai nitrogen terus-menerus, ya rugi. Ya kadang-kadang angin biasa. Pakai nitrogen itu paling kalau pas touring ya, touring perjalanan sedang atau perjalanan jauh. Nah, itu baru isi nitrogen. Kalau kebutuhan daily ya jarang. Kebanyakan pakai angin biasa. Karena untuk perbedaannya tidak begitu terasa. Begitu ya. Oke, itu aja video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video saya.